Masih bersama dengan penasihat kantor staf Presiden Andi Wijayanto dan pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies, ISES ya, Chairul Fahmi. Bung, saya ke Mas Andi dulu deh. Mas Andi, jadi kemungkinannya cuma dua, Laksamana Yudo Margono atau Jenderal Andika Perkasa. Karena tidak mungkin dari Angkatan Udara kembali. Ya, kalau melihat karakter Pak Jokowi, tiga-tiganya mungkin ya. Tiga-tiganya mungkin bahkan. Lah iya, karena Pak Jokowi nggak punya pakem rotasi, ya bisa dari Angkatan Darat ke Angkatan Darat. Pak Jokowi, Anda memperkirakan Pak Jokowi tidak mempertimbangkan soal rotasi? Ya kalau melihat pilihan Panglima sebelumnya, pakem rotasi tidak dipegang oleh Pak Jokowi. Karena dulu Pak Muldoko, Pak Gatot, Angkatan Darat, dan sebagai seorang presiden yang menawarkan poros maritim, malah belum punya Panglima dari Angkatan Laut. Jadi memang tampaknya ada pertimbangan strategis lain yang dimiliki oleh Pak Jokowi selain ketimbang hanya memakai pakem-pakem yang sudah ada. Jadi kalau saya melihatnya ketiga-tiganya mungkin saja. Oke, ini menarik. Oke, baik. Saya ke Bung Chairul. Betulkah kemudian bahwa Pak Jokowi kalau dilihat dari track record rekam jejak sebelumnya tidak begitu mempertimbangkan soal rotasi, pergantian antara matra? Ya, saya sepakat dengan yang disampaikan Mas Andi ya, tidak mempertimbangkan itu ya, tapi tentu saja tadi ada alasan strategis, ada urgensi kenapa tidak mempertimbangkan rotasi. Nah, apakah sekarang mempertimbangkan rotasi atau tidak ya tentu tergantung alasan strategisnya kan gitu. Oh, tergantung alasan strategisnya. Misalnya untuk dari Pak Muldoko ke Pak Gatot misalnya, sama-sama Angkatan Darat. Kenapa demikian? Ya, yang tahu Presiden. Oh, kan saya tanya ke pengamat nih, Mas Chairul. Anda nggak punya jawaban soal itu? Kalau kita lihat pada waktu itu kan, ya saya sepakat dengan Pak. Anda sulit untuk menjawab ya, kalau gitu saya ke Mas Andi deh. Mas Andi, kalau dari Pak Muldoko ke Pak Gatot, pertimbangannya apa? Ya, kalau itu saya tahu banget, karena saya waktu itu masih seskap ya. Jadi kalau saya jawab satu kata, chemistry. Chemistry, oke. Ya, kecocokan yang ada dari Pak Jokowi ke Pak Gatot lebih besar, lebih dekat ketimbang waktu itu ada Pak Agus Supriyatna Kasau atau Pak Adi Supandi Kasau. Saat itu chemistry, oke. Artinya begini, nggak melulu kalau pemilu harus Angkatan Darat, karena kemarin pemilu 2019 juga dari Angkatan Udara Panglimanya. Betul, hanya yang menggelisahkan saya kalau berpikir tentang politik pemilu adalah begini, Pak Yudo itu pensiunnya November 2023. Oke. Di hangat-hangatnya, di panas-panasnya kampanye. Pak Fajar pensiun itu April 2025. Kalau pemilunya sekarang kan belum tahu nih mau Februari atau Mei. Ya. Kalau pemilunya Februari nggak masalah. Kalau pemilunya Mei 2024 gitu, nanti kita harus menghitung segala macam kemungkinan putaran kedua dan seterusnya. Jadi kalau melihat politik pemilu, yang paling ideal Pak Fajar, karena pensiunnya melampaui pemilu. Oke, jadi kalau politik pemilu nggak ada yang, kalau dilihat ya, Anda mau mengatakan ya nggak ada yang pas tiga-tiga begitu ya, kalau mau lihat pemilu waktunya. Ya, pasti Pak Fajar. Kalau pemilu pasti Pak Fajar. Oke, Angkatan Udara Pak Fajar, Marsikal Fajar. Pak Andika itu harus diganti sebelum politik kampanye pemilunya mulai. Karena Pak Andika harus diganti di akhir Desember 2020. Baik. Tapi singkat saja, jadi Pak Jokowi Anda yakin bahwa akan memilih berdasarkan chemistry, kecocokan? Salah satu. Tapi yang pasti Pak Jokowi tidak punya pakem rotasi. Sudah punya pakem, baik. Mas Chairul juga setuju bahwa kecocokan akan menjadi pertimbangan yang paling utama Presiden memilih Panglima TNI? Iya, kecocokan yang paling utama. Ya. Oke. Karena syaratnya tadi loyalitas. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bung Chairul Fahmi dari pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies ISES dan juga penasihat dari kantor staf Presiden Andi Wijayanto. Terima kasih Bung Andi, terima kasih Mas Fahmi, sehat selalu.